Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Lemes ya suaranya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita yang mengikuti pada hari ini kita dalam kondisi yang baik ya. Amin ya. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu dahsyat Tuhan segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mengatakan betapa dahsyat Kau Tuhan. Kau mencipta segala yang ada. Haleluya Yesus, haleluya. Betapa dahsyat
hadirat-Mu Tuhan, dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Tapi Engkau yang mengerti kami ya Tuhan, Engkau yang mempedulikan kehidupan kami ya Tuhan, lebih daripada siapapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan, dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Baik jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di gereja maupun di secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada bagi setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, seperti firman mengatakan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Engkau, di situ Engkau hadir ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pada hari ini, hadirat-Mu ada bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan saat Ku menyembah-Mu. Saat Ku
Tuhan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Saat kami memuji-Mu Tuhan, hanya Engkaulah Allah yang bertata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bukan hal yang mudah bagi kami Tuhan. Mungkin gampang ketika kami mengucapkannya, tapi ketika kami menjalaninya kami merasa bahwa kami sulit ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berserah, kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami menerima berkat-Mu, kami menerima sukacita dari Engkau, kami menerima pemulihan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Semua kami sama-sama katakan haleluya. Siapa puji nama Tuhan? Mana semangatnya? Siapa puji nama Tuhan? Kita mau naikkan satu pujian. Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Masih semua puji nama Tuhan ya. Kita menaikkan satu pujian lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya.
Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum diserahkan kepada hambanya, kita menaikkan satu pujian. Pujilah aku Tuhan.
setia dan tidak pernah berubah. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah roh hikmat dan pengetahuan penuh di dalam kami, sehingga kami sanggup menerima firman-Mu, menerimanya dengan baik dan benar. Dan lembutkanlah hati kami, supaya benih firman itu jatuh di dalam tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah bagi hidup yang kekal. Tuhan, seluruh waktu ini buat Engkau, berbicaralah oleh Roh-Mu yang kudus, sebab kami menerima firman-Mu dengan sukacita. Amin. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, ada satu kata yang menarik ya, yang saya suka beberapa lama ini merenungkan. Kata itu kalau saudara kenal kata batas, maka saudara akan kenal namanya perbatasan atau terbatas. Ada dua sisi mata uang dari kata terbatas. Kalau negatifnya, terbatas itu kalau saudara tahu burung, maka habitatnya dia adalah terbang di udara bebas gitu ya, tidak ada batas sepertinya ya kalau di luar gitu kan. Dan waktu dia ada di dalam sangkar, dia dibatasi, jarak terbang dia dibatasi oleh luasnya sangkar itu sendiri ya. Ke atas mau ke bawah mau ke samping itu dibatasi oleh sangkar. Dan hidup manusia ya, dibatasi oleh hidup manusia itu seperti dalam sangkar. Kenapa di dalam sangkar? Karena ada kata terbatas. Coba saudara, umur kita itu terbatas. Waktu Abraham hidup, ya waktu Adam Hawa hidup ya sampai ke masanya sebelum Nuh, itu umur manusia bisa 900 tahun. Lalu setelah Nuh umur manusia 120 tahun. Dan setelah zamannya Pemasmur bilang katanya umur manusia itu 70 tahun, lebihnya sampai 80 tahun bahkan lebih. Dan itu bonusnya adalah penderitaan sebenarnya. Ya, ada 3 fase. Kenapa sih Tuhan mempersingkat umur manusia, saudara ya? Membatasi umur manusia. Karena gini, bayangin nggak kalau habitat manusia itu yang tua itu banyak banget, umur 900 tahun, bumi ini kayak apa renyahnya. Sekarang aja kita udah ngalamin kesulitan waktu manusia dibatasi umurnya 70 sampai 80 tahun. Betul ya? Kita udah ke banyak negara yang ngalamin namanya krisis pangan. Waktu iklim berubah, kita ngalamin yang namanya ibu-ibu dibikin puyeng karena harga cabai dan tomat yang melambung tinggi gitu kan. Nah, lalu ekosistem semua berantakan gara-gara jumlah manusia yang overlapping, terlalu banyak. Sementara makanan yang harus dikonsumsi, ruang untuk orang tinggal itu makin nggak ada gitu ya, lahannya terambil tergerus oleh pembangunan untuk kehidupan manusia sendiri, saudara ya. Jadi makanya itu hikmatnya Tuhan membatasi umur manusia dari 900-an jadi 120 sampai jadi 70 sampai 80 tahun. Dan bonusnya adalah penderitaan gitu ya. Gitu ya, itu bonusnya penderitaan. Enak banget dikasih bonusnya. Kalau dikasih bonus sehat, nggak ganggu orang, nggak repotin orang, saya mau dikasih bonus, tapi kalau nggak jangan. Ya, karena apa, ngerepotin orang itu paling gak enak gitu. Maksudnya udah tua ya, kalau anak kecil ngerepotin dia akan jadi tumbuh jadi sehat kan, jadi sesuatu yang produktif. Kalau orang tua ngerepotin tuh menurun soalnya gitu ya, dan nggak mau ngerepotin orang maksudnya gitu. Nah jadi kata terbatas itu mengurung hidup manusia. Saya nggak akan bilang merantai. Kalau merantai saudara nggak bisa bergerak apa-apa, apalagi kaki dirantai, tubuh dirantai, tangan dirantai, saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau terbatas, kita masih bisa bergerak. Tapi terbatas maksudnya gitu ya, itu tetap katanya adalah terbatas. Terbatas besarnya kurungan itu ya, dengan kata terbatas. Hidup manusia itu terbatas. Lalu apalagi yang terbatas dari hidup manusia? Hikmat kita terbatas, kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Manusia itu dibatasi oleh banyak hal dalam hidupnya. Dan kata terbatas itu seringkali bisa bikin orang dua sisi mata uang, bisa bikin orang jadi hopeless, putus asa, bisa bikin orang jadi optimis, jadi punya target dalam kehidupannya. Kenapa sih orang punya visi, punya misi? Karena dia tahu jangka waktunya itu
umur kita tuh nggak panjang, jadi dia harus punya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dalam hidupnya. Orang itu terpicu untuk bikin target-target dalam hidupnya karena umur itu nggak tahu, nggak ada yang tahu gitu ya. Udah dibatasin kan 70 sampai 80 tahun, tapi kan kita nggak pernah tahu batasan kurungan hidup kita itu ya. Itu berapa tahun, saudara? Ada orang yang begitu optimis tentang hidupnya yang akan panjang, umur 30 tahun, serangan jantung. 40 tahun. Ada yang umur 40 tahun, seorang konglomerat, menantunya Pak Datuk Sri Tahir, umur 40 tahun, William Tato meninggal dunia. Tetangga saya di sebelah waktu saya mau pergi ke gereja pagi-pagi udah dengar inna ilahi wa inna ilaihi rajiun ya, itu 95 tahun. Dan bonusnya si kakek itu penderitaan. Saya kalau dengerin dia nafas, saya itu kan sesak nafas karena dia batuk nggak bisa ngeluarin selem. Penderitaannya panjang si opa itu sampai 95 tahun. Dan itu benar firman Tuhan bilang bonusnya adalah penderitaan. Jadi saudara, ada satu kata ini menarik banget buat saya, itu kata terbatas. Saudara dan saya dikurung oleh yang namanya keterbatasan. Dan kalau kita lihat dari sisi negatif, orang bisa melihat keterbatasan itu sebagai sebuah kendala, sebuah masalah, sebuah tekanan. Contoh, kalau orang yang mau ngadepin ujian, nggak pernah kan ujian di sekolah itu nggak dikasih waktunya, ya kan? Ada yang ujiannya 60 menit, ya kan? Setengah jam, 1 jam setengah, tergantung tingkat kesulitan menurut guru. Lalu dikasih ujiannya, bisa nggak kita ngelewatin batasnya ujian? Nggak bisa. Saudara selesai nggak selesai ujian harus dikumpulkan, betul ya? Bisa nggak bisa ujian harus dikumpulkan tepat waktu. Ada orang yang bisa nyelesain sebelum waktunya, ada orang yang sampai akhirnya juga belum bisa nyelesain. Dan supaya bisa selesai kelihatan diisi, ya isi aja asal-asalan, pokoknya diisi. Selesai, kumpulin sama guru. Penilaian akhir ada sama siapa? Guru, betul ya? Dan itu stres buat anak-anak, buat kita juga waktu kita ngadepin ujian. Dan bukankah waktu kita ngadepin kehidupan ini juga ada banyak ujian, dan semuanya terkurung oleh satu kata, terbatas. Betul ya? Dokter ingin nolong pasiennya, bukan dokternya main-main, dokternya serius. Tapi ada satu hal dalam kehidupan, ada masalah kesehatan seseorang di mana dokter terbatas untuk bisa nolong pasiennya. Dan bagi seorang dokter itu pun sebuah hal yang tidak menyenangkan, kata terbatas. Makanya orang berusaha. Satu sisi positif dari kata terbatas adalah membuat orang berusaha untuk menemukan cara, mengatasi solusi. Itu kata yang paling positif dari kata terbatas, efeknya. Orang berusaha mencari sesuatu yang lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien, betul ya? Dari kata apa? Terbatas, saudara-saudara. Terbatas. Orang sekarang disibukkan oleh kerja karena terbatas waktunya, bisa supaya bisa ngerjain semua, ngurus anak, ngurus keluarga, bla bla bla. Semuanya cari makanan apa? Halo, ibu-ibu, makanan apa? Instan, betul ya? Kopi instan, mie instan, sayur instan, semua instan. Supaya apa? Nah, alat-alat yang kita gunakan di dapur supaya apa? Waktu kita terbatas nih. Supaya kita nggak ngulek sambal, kan? Ya kan? Blender, oke? Kalau nggak ada blender, beli cabai bubuk udah jadi, oke? Nah, mau sekolah supaya sistem kebut dalam waktu sekian detik. Jepret, selesai semua dan bisa mengabur sekalian kerja. Saudara, semua orang karena satu kata itu terbatas. Orang akan berusaha semaksimal mungkin mengatasi yang namanya keterbatasan. Itu sisi positifnya dari keterbatasan. Orang punya visi, punya misi, berusaha memiliki banyak ide untuk mengatasi keterbatasan. Yang berikutnya, sisi positif dari keterbatasan itu adalah kalau saudara renungin secara rohani, secara spiritual, kata terbatas itu mengingatkan kita bahwa kita nggak pernah tahu akhir umur kita. Kalau dulu lagi saya masih muda, saya suka dengar banget orang, nantilah datang ke gereja kalau udah tua. Sekarang mah saudara nggak ada yang berani saya dengar orang ngomong gitu, nanti udah tua. Lu belum tua aja udah banyak yang meot.
surga, masuk neraka, I don't know gitu. Kita suka nunda-nunda karena kita berpikir umur kita panjang. Saya nggak dengar lagi sekarang kayak gitu. Ntar kalau udah tua, Datang sama Tuhan. datang sama Tuhan, Tuhan kita sekarang selesai. Gak ada yang tahu umur orang. Olahraga malam-malam supaya sehat pulang kerja. Selesai dari lapangan, serangan jantung. Bye-bye. Umur berapa? 30 tahun. Mati pada waktunya, bukan indah pada waktunya. Ya mati pada waktunya. Waktunya siapa? Itu yang saya bilang, waktu yang terbatas. Dan terbatasnya saya dan saudara mungkin berbeda. Betul nggak? Ya. Ya kan? Masalahnya kita susahnya itu kalau kurungan apa? Yang membatasi burung untuk terbang itu, yang nyiptainnya tahu kan ukurannya, burungnya juga nggak tahu sih ya. Kalau burungnya bener nggak? Yang di dalam sangkar tahu nggak itu sangkar ukuran berapa kali berapa? Batas terbang dia berapa? Nggak tahu kan? Kita sama kayak burung dalam sangkar itu, saudara. Yang bikin sangkar ibu kita itu tahu ukurannya berapa kali berapa buat kita. Tapi kita nggak pernah tahu ukuran terbang kita di dalam sangkar itu berapa panjang, berapa luas, berapa lama. I don't know. Jadi jangan pernah sombong dan selalu bilang nanti aja. Ikut Tuhan nanti aja, tobat nanti aja. Karena kita nggak pernah tahu batasan kita. Nggak pernah tahu. Betul ya? Yang so yakin, dulu saya banyak banget temu orang so yakin banget. Saya nanti udah tua, belum tua mati. Ya, sekarang saudara, kita harus berpikir kata terbatas itu dari sisi yang positif. Kalau dari sisi yang negatif, saudara putus asa. Daripada milih putus asa, saudara harus milih yang positif. Betul nggak? Ya, karena memang suka nggak suka hidup kita terbatas, hikmat kita terbatas, kekuatan kita terbatas, semua yang kita miliki itu terbatas. Lalu kalau kita mau pikirin negatif, ya hidup kita jadi susah dong. Kita harus mengatasi keterbatasan itu. Itu kata yang positif. Yang kedua, hidup dalam keterbatasan itu, menerimanya. Yang ketiga, miliki target-target di tengah keterbatasan itu. Itu aja sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dan yang paling akhir sebenarnya nanti kita sampai ini paling akhir. Ya, itu 3 hal yang kita harus lakukan. Ada satu hal waktu saya dengar di TikTok, ada dialog antara dua orang bapak. Dia tanya, kamu si negro ini ya, orang negro. Jadi ini saya tidak sedang mendiskreditkan warna kulit ya, tapi kebetulan dialognya antara orang bule dengan orang negro gitu ya. Lalu yang negro ini tanya, kamu mau nggak umur panjang, kata kepada si bule. Terus bulenya bilang nih, oh saya mau umur panjang. Terus maksudnya umur abadi, umur abadi bukan umur panjang, umur abadi. Mau nggak? Mau katanya. Lalu negro bilang, no, saya nggak mau katanya. Kenapa kamu nggak mau katanya? Dia bilang gini, karena saya tahu umur saya terbatas. Itu yang membuat saya tidak menunda untuk mengasihi, tidak menunda untuk minta maaf, tidak menunda untuk melakukan yang baik, tidak menunda banyak hal yang penting dalam kehidupan, karena saya tahu umur saya terbatas. Itu sisi positif. Jadi kita mau lihat berapa panjang umur kita nggak tahu. Yang jelas kita udah dibatasi 70 sampai 80 tahun. Dan bonusnya adalah penderitaan dalam firman Tuhan. Jadi anggaplah umur kita segitu, kita ada dalam sebuah sangkar yang namanya judulnya 70 kali 70 kali berapa? 70 kali 70? 80 kali 80, I don't know ya gitu, barangkali 40 kali 40 gitu juga nggak tahu. Tapi intinya bahwa Tuhan udah bilang begitu. Jadi umur kita singkat. Dalam memiliki visi target dalam kehidupan secara spiritual, secara rohani. Jangan pernah menunda untuk mengasihi orang. Jangan menunda untuk mengampuni orang. Jangan menunda untuk minta ampun kalau saudara salah sama orang, karena saudara nggak pernah tahu hari esok. Betul ya? Jangan menunda yang baik yang bisa saudara lakukan, karena mungkin besok bukan dari kita. Karena semua yang kita miliki terbatas. Amin, saudara? Amin ya. Makanya kita akan baca Alkitab. Kenapa kita nggak boleh mengabaikan kata terbatas itu? Ya. Kata
terbatas itu penting untuk kita ingat sepanjang umur hidup kita, supaya kita tahu bahwa kita yang tidak terbatas ini harus datang kepada yang tidak terbatas. Amin. Amin. Kita yang tidak terbatas, kita ini terbatas kan? Kita harus datang kepada yang tidak terbatas. Maksudnya, coba kalau kita kurang hikmat, datangnya sama siapa? Sama yang punya hikmat. Betul ya? Nah, kalau kita datang sama orang lain punya hikmat tapi terbatas, betul nggak? Betul ya? Kita yang lemah, kita butuh ditopang sama orang lemah apa orang kuat? Sama orang kuat. Betul. Dan di antara orang kuat itu bisa lemah nggak? Bisa. Kita harus datang ke sumber kekuatan yang tidak terbatas. Betul ya? Betul kan? Halo? Betul ya? Oke. Waktu kita terbatas, betul nggak? Betul ya? Kita harus datang kepada siapa? Bisa nggak kita datang sama manusia yang bisa memberi waktu banyak buat kita? Saya tanya sama saudara, manusia bisa ngasih waktu banyak nggak buat hidup kita? Nggak ada loh. Saya kasih contoh. Dokter bilang dengan tindakan ini, katanya, dokter bilang gitu ya, dengan tindakan ini akan memperpanjang umur kamu. Kalau diagnosa itu sakitnya parah, kenyataannya bisa nggak? 50-50 ya, bisa iya bisa nggak, betul ya? Bisa iya bisa nggak? Ya, itu kan baru praduga dokter, itu betul nggak? Iya, saudara, kita harus datang sama siapa tuh? Sama sang pemilik kehidupan, betul ya? Karena dia adalah waktu, dia ada di dalam waktu, dan dia adalah waktu itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia bilang, aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan akhir. Dia adalah waktu, dia ada di dalam waktu, dan dia adalah waktu itu sendiri. Jadi kalau saudara tahu bahwa waktumu terbatas, saudara harus datang kepada sumber waktu itu yang tidak terbatas. Amin? Amin. Supaya luasnya jengkalan hidup saudara itu terisi dengan baik. Amin ya. Jengkalnya, panjangnya umur saudara itu bisa efektif. Mau 50 ke, 40 ke, 60, 70. Tapi jangkauan-jengkalan kita itu berisi dan bermakna. Karena saudara tinggal di dalam waktunya Tuhan. Amin. Berjalan dengan Tuhan yang mengatasi segala yang terbatas itu dalam hidup kita. Mari kita buka Mazmur 90. Kita baca gantian ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Saya minta nanti ada yang baca ayat 2 ya. Saudara semua baca ayat 2, saya baca ayat 1. Allah tempat perlindungan, doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu sudut tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu kamis dan pagi. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menarsakan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami keluar 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayaninya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari kami sedunia dan kami berolah hati yang
dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara, ini ayat ini dalam banget loh ya, pasal itu dalam banget. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Saudara, kita tuh harus menghitung hari-hari hidup kita. Itu seperti itu, saudara. Ya. Maksudnya, yaitu ngerti keterbatasan. Betul ya? Kenapa kita nggak mau nunda untuk mengampuni, mengasihi, melayani? Karena kita nggak tahu umur kita. Betul ya? Betul ya? Kita, saudara, bisa nggak saudara memilih hidup ini untuk tidak bersukacita? Bisa nggak saudara memilih hidup ini untuk mengeluh? Bisa nggak? Bisa loh. Saudara boleh loh. Punya hak karena saudara punya kehendak bebas. Saudara mau ngeluh boleh, saudara mau ngomel boleh, saudara mau abstain sama Tuhan boleh, saudara mau sebel sama Tuhan boleh. Boleh apa aja saudara boleh. Boleh banget. Tapi apa yang saudara lakukan? Kan ada impactnya, ada dampak. Betul kan? Ada dampaknya. Saudara boleh milih yang positif, negatif dalam kehidupan boleh. Tapi semua yang saudara pilih itu pasti ada konsekuensinya. Nah tinggal saudara pilih aja, ya kan? Umur panjang, umur saudara tuh sampai 70 tahun mau diisi apa? Diisi keluhan, silakan. Mau diisi yang jelek semua boleh, boleh isi aja. Keluhan, omelan, musuh sama orang, nggak mau ngampunin, cemburuan, terus saudara dendam sama orang, tidak mau mengasihi, terus ngejelekin orang, mau isi aja apa aja di daftar hidup saudara tuh yang nggak tahu umurnya sampai berapa batasannya. Saudara mau isi itu semua boleh, list negatif. Kalau bisa bikin dulu list yang kedua, list positif. Saya mau mengampuni, saya mau mengasihi, saya mau memberi, saya mau lakukan yang baik, saya mau melayani Tuhan. Terus bikin daftar positif dalam hidup saudara. Ya. Saya mau belajar, saya mau memajukan pengetahuan saya mau terus maju di dalam Tuhan, saya mau terus jadi optimis walaupun keadaan saya buruk. Karena Tuhan bilang di Alkitab di sini di Mazmur bahwa ada tahun-tahun di mana kita ada masanya kita mengalami kesusahan, tahun-tahun seperti penindasan di hidup kita. Pada saatnya juga tahun-tahun penuh dengan kemenangan dalam hidup kita. Semua silih berganti dan Tuhan yang telah mengurung kita dalam keterbatasan itu ada di situ. Amin, saudara. Dia yang tahu besarnya kurungan keterbatasan kita itu. Dia ada di situ. Sebenarnya Tuhan mengurung kita dengan kata terbatas itu supaya kita datang kepada Dia yang tidak terbatas. Di akhir ayatnya Mazmur mengatakan yang bilang dia datang kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Sebenarnya manusia dikurung kepada keterbatasan supaya itu, supaya Tuhan, saya butuh Engkau. Supaya kita ngandelin Dia, supaya kita nggak sombong. Itu fungsi positif dari keterbatasan. Seperti Dia membuat umur manusia makin pendek, itu karena Dia tahu ke depannya akan seperti apa dunia ini. Itu hikmatnya. Dan dalam hikmatnya juga Dia mengurung kita dalam keterbatasan. Supaya apa? Supaya kita nggak sombong. Bayangin nggak kalau hikmat saudara tidak terbatas? Gue dewa kali ya, gitu ya, itu nggak? Gue sombongnya gitu. Orang aja ada yang ngerasa dirinya pintar, udah sombong banget ya. Padahal ada yang lebih pintar lagi gitu, udah sombong. Ada orang kaya, sombong banget, padahal ada yang lebih kaya dari dia. Itu nggak? Ada orang ganteng, cantik, sombong dengan itu. Sekali kena sesuatu jadi jelek, langsung puing kan ya? Ya nggak? Tuhan seringkali mengizinkan keterbatasan karena Tuhan tahu bahwa manusia itu punya akar yang namanya apa? Sombong. Betul nggak? Sombong. Ambisi yang besar.
yang seringkali membuat manusia egois. Hingga akhirnya Tuhan harus mengurung manusia dengan yang namanya keterbatasan. Bayangin nggak, waktu Tuhan, saya renungin nggak keterbatasan ini. Waktu Tuhan menghancurkan menara Babel, ya, saudara, menara yang dibangun siapa? Nimrod. Itu kan Nimrod berarti pintar banget ya, betul nggak? Pintar lu Nimrod. Saudara pernah bayangin yang bikin candi gitu? Candi Prambanan, Candi Borobudur, yang bikin piramid, Sphinx gitu ya. Pernah bayangin nggak? Saya walaupun nggak pernah ngeliat piramid, tapi saya pernah lihat Borobudur. Kita nggak tahu berapa panjang nenek moyang kita dulu tuh orang yang bikin Candi Prambanan atau Borobudur. Itu nyusun batu. Batunya nggak dilem, saudara. Sebenarnya dilem. Dan orang sekarang nggak bisa nemuin teknologi orang dulu. Kenapa bisa nyusun batu nggak dilem, nggak jatuh? Gempa nggak rubuh. Itu kan melewatin gempa udah banyak ya. Jawa Tengah tuh candi tuh udah diguncang gempa banyak kali loh. Nggak rubuh. Karena kita bangunannya udah teknologi tinggi. Udah kita matain semua timah bangunan, betul ya? Tapi Borobudur enggak loh. Ya, teknologinya banyak. Terus kan bilang gini, itu aja nggak bayangin tuh ya teknologi Borobudur tuh ya, dibangun kayak gitu kan, canggih banget, batu disusun, dibentuknya kayak kerucut, ada stupanya, ini kecil, ini besar, kecil, besar, bisa tahan loh sama gempa, keren nggak kata orang dulu, keren. Makanya Tuhan bilang begini, tidak ada yang diinginkan oleh manusia yang tidak bisa mereka lakukan. Berarti Tuhan kasih apa? Hikmat. Betul ya? Hikmat yang luar biasa. Lalu kenapa dong kalau udah Tuhan bilang begitu terus dia bikin kacau bahasa? Kenapa? Nah, karena manusia itu punya ambisi yang ngaco. Betul nggak? Betul nggak? Dikasih sama Tuhan keterbatasan. Bayangin Nimrod aja tuh punya tujuannya jelek banget loh. Supaya sama dengan Tuhan. Ya ingin Tuhan loh. Ya ingin Tuhan. Bayangin nggak, otak manusia ini yang cerdas ini seringkali pengen nyaingin Tuhan. Dan Tuhan harus mengurung manusia dengan yang namanya kata terbatas itu. Akhirnya dibikinlah bahasa dikacauin. Jadi lagi ketemu ayu dan nyambung semua ya. Gitu, satu ngomong pakai bahasa Ibrani, satu ngomong pakai bahasa Indonesia, satu ngomong belum lagi bahasa suku. Waduh saudara, kalau kita hitung ya bahasa di bumi ini tuh dahsyat loh. Tuhan tuh ngacauin bahasa itu bener-bener loh. Bikin bahasa suku di Indonesia aja banyak banget. Itu bahasanya, bahasa Jawa. Orang Dayak, itu Dayak ya, saya kasih contoh orang Dayak. Dayak itu ada macam-macam suku. Bahasanya beda-beda loh. Bahasa Dayaknya beda-beda. Orang Papua itu ada suku Dani, bukan Mardani. Ya, itu ada suku-suku di Papua. Itu mereka ngomongnya beda-beda loh. Budaya mereka pun agak beda-beda. Orang Cina, ya, itu kan jumlahnya di Cina aja sendiri 1 miliar lebih. Sedangkan bahasanya itu banyak banget. Itu orang kayak ngomong beda, orang Tionghoa bilang beda, bahasa Mandarin beda, bahasa Kanton beda, bahasanya banyak banget itu suku. Nah, ini yang hebatnya Tuhan atur bahasa dikacauin kayak gitu. Bener nggak? Kenapa? Karena memang manusia harus dikurung dengan yang namanya apa? Terbatas. Hikmatnya memang bisa apa aja dibikin bisa. Tapi Tuhan kurung itu supaya manusia tidak jadi apa? Sombong. Ya, ngerti ya kenapa kasih kata keterbatasan saudara ya? Ngerti? Tuhan kasih kita keterbatasan supaya kita datang kepada Dia yang tidak terbatas. Supaya kita ngandelin Tuhan, supaya kita tahu kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Semua yang kita miliki baik hikmat, kekuatan, pengetahuan, keuangan, semuanya karena kasih karunia. Amin saudara. Makanya dibilang jerih lelah kita tidak menjadikan seorang kaya, betul kan? Tetapi berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya.
segala sumber yang kita butuhkan. Amin. Amin saudara ya. Jadi ingatlah kata ini, kata yang menjadi favorit saya. Terbatas. Di akhir kata terbatas itu benar. Saudara, sekarang itu kan orang suka mengejar, kalau orang yang punya banyak duit itu suka mencari sesuatu yang limited edition, edisi terbatas, dan orang bisa gila ngantri untuk mendapatkan yang namanya limited edition. Tas terbatas paling mahal. Tas terbatas, baju terbatas, jam terbatas. Sebenarnya orang takut dengan kata terbatas, tapi orang juga tertarik dengan kata terbatas. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Itu orang sampai nanti saya ingat banget kalau ada HP yang terbatas, edisinya terbatas untuk orang tertentu aja ya. Itu orang ngejar banget karena cuma dia yang punya. Itu kebanggaan, betul ya? Tapi kita nggak pernah bangga kalau umur kita terbatas. Betul nggak? Kita nggak pernah bangga umur kita terbatas loh, tapi kita bangga banget sama sesuatu yang fana banget gitu ya. Dan dibilang itu limited edition. Saudara tahu nggak bahwa saudara tuh limited edition, nggak ada yang banyak, itu lebih limited edition. Nggak ada yang sama seperti saudara. Saya ini cuma produk satu-satunya. Saudara adalah produk satu-satunya, nggak ada kloningannya. Betul nggak? Di cap jempolnya aja. Nah ini ya saudara, hikmatnya Tuhan nih. Halo, bayangin nggak hikmatnya Tuhan? Musim berganti musim, abad berganti abad. Berapa miliar manusia telah pulang, dan masih banyak manusia miliaran hidup pada hari ini. Dan sepanjang masa itu sidik jari orang beda. Cuma sekedar murid ini. Halo, bayangin nggak? Segini. Cap jempol. Gak ada yang sama loh. Keren gak Tuhan? Keren gak? Dia keren banget. Saudara tuh mestinya bangga bukan kalau saudara dapat produk yang limited edition. Saudara harus bangga dengan hidup saudara yang limited edition. Walaupun saudara nggak tahu kurungan keterbatasan itu berapa luasnya dalam hidup saudara, berapa tahun masanya. Hargai itu, isi dengan segala yang baik, bikin isi yang positif sampai akhir hidup saudara. Amin. Jangan pernah menunda mengasihi, jangan menunda mengampuni, jangan menunda melayani, jangan menunda untuk melakukan yang baik. Jangan menunda kalau punya mimpi, lakukanlah. Bekerjalah. Semaksimal mungkin yang bisa saudara lakukan. Karena saudara nggak tahu rentang waktunya, besar ruang keranda itu 40, 50, 60, 70, 80, bahkan 90. Nggak ada yang tahu. Tapi bilang sama kiri kanan saudara, isilah dengan segala yang baik. Bilang. Yang kedua, yang penting, bilang sama kiri kanan saudara, datanglah kepada Dia yang tidak terbatas. Tinggal di dalam Dia, saudara. Datang kepada Dia, tinggal di dalam Dia, lakukan bersama-sama dengan Dia. Maka ruang kurungan keterbatasan itu penuh dengan kemuliaan. Gak penting berapa panjangnya, gak penting berapa lamanya, gak penting berapa luasnya, tapi bersama dengan siapa saudara ada di dalam. Amin. Amin. Kalau burung itu kesian banget, betul. Kalau saya lihat burung di dalam sangkar, saya tutup dengan kata ini. Kalau saya lihat burung dalam sangkar, saya suka marah dengan orang yang memelihara burung. Karena saya bilang orang itu jahat.
Orang itu bilang dia suka banget lihat burung. Terus ditaruh di dalam sangkar. Habitnya burung itu terbang di langit yang lepas, tapi orang burungnya. Dia dikasih makan sih, saudara. Tapi dia nggak pernah bisa nikmatin yang seharusnya dia nikmati. Dan saya marah dengan yang punya burung. Pokoknya mau apapun itu saya bilang orang yang memelihara burung dalam sangkar adalah orang paling kejam. Suka nggak suka, saya bilang dia kejam. Karena membuat sesuatu hewan yang harusnya ada di habitatnya hilang kesempatan untuk bisa terbang menggunakan sayap. Tapi saya dan saudara kayak burung itu, tapi nggak persis. Saudara masih dikasih hak bebas melakukan semua dalam hidup saudara. Cuma dikurung sama yang namanya adalah waktu yang membatasi kita, kekuatan yang membatasi kita, hikmat yang membatasi kita. Tapi kita bisa datang sama dia yang tidak terbatas itu, menghampiri dia. Sementara burung nggak bisa menghampiri Tuhan yang kalau dilepas dari sangkaran takut burungnya terbang. Oke? Kalau saudara dan saya, saudara tetap bisa menghampiri penciptamu yang merawat hidupmu, yang mengasuh hidupmu, yang memberi kekuatan kepadamu, yang memberi kesehatan kepadamu, yang bisa memberi hikmat kepadamu. Dia ada di sampingmu, di dalam hidupmu 24 jam. Dia bisa diandalkan. Dia bukan Allah yang kejam seperti orang yang memelihara burung dalam sangkar. Dia Allah yang baik. Amin, saudara. Jadi ajalah hitung hari-hari kita sebegitu rupanya. Tanya sama kiri kanan, tahu nggak kapan kamu mati? Serem banget pertanyaannya. Ngeri amat. Tahu kamu kapan mati? Karena gini saudara, ada orang yang sakit-sakit pun bakalan mati besok, nggak lagi mati. Ada orang yang sehat-sehat aja besok apa? Mati. Kita nggak boleh takut sama yang ngomongin kematian, karena kita pasti mati. Jadi mari saudara, itu hari-hari kita ya saudara, lakukan yang baik, amin. Layani Tuhan, amin. Karena mungkin esok bukan milik kita. Dani silakan, asal kita nyanyikan lagu. Wanita. Karena kita nggak pernah tahu hari esok, saudara. Karena kita nggak pernah tahu berapa terbatasnya hidup kita, berapa kuatnya kita, berapa sehatnya kita, berapa berhikmatnya kita, berapa mampunya kita mengatasi semua hal dalam hidup. Kita harus datang kepada Dia yang tidak terbatas, Dia yang ada di dalam waktu, dan Dia adalah waktu itu sendiri. Dia adalah Tuhan yang hidup, Dia Alfa dan Omega, yang menggenggam hari esok saudara dan saya. Datanglah selalu pada Dia. Kita bisa mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau lebih dari apa. Saat saudara sakit sudah bisa berkata, Tuhan, Engkau penyembuhku. Saat saudara kekurangan hikmat, dia berkata, akulah sumber hikmat. Ketika kita lemah, dia berkata, marikanlah engkau hai yang letih lesu, yang lemah dan berbeban berat, datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan bagimu. Ketika saudara takut, dia bilang, jangan takut, ini aku. Ketika
kesehatan, jangkauan kita untuk menempuh segala sesuatu terbatas. Kita perlu datang kepada Dia yang tidak terbatas, mengandalkan Dia, berjalan, memiliki visi dan misi yang baik ke depan bagi hidup kita, menjalani semua yang terbaik hari ini tanpa menundanya, karena kita tidak pernah tahu berapa rentang keterbatasan yang kita miliki. Biarlah seterbatas apapun umur yang Tuhan berikan buat kita, kita akan mengisinya dengan segala yang baik, supaya kita boleh mendengar bahwa kita telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tuhan yang menggenggam hari esok kita, hari ini kita, dan hari kemarin kita, adalah Tuhan yang setia. Teruslah berjalan dengan Dia, teruslah berjalan dengan Dia, dan teruslah berjalan dengan Dia. Haleluya. Bapa di surga, Engkau yang kenal hati kami, Engkau yang telah merancang tahun-tahun kehidupan kami, dan Engkau yang ada di dalam waktu hidup kami. Engkau yang menggenggam tangan kami. Engkau tahu setiap pergumulan jemaat-Mu. Engkau tahu ketakutan kami. Engkau tahu keterbatasan-keterbatasan kami. Dan pagi hari ini kami datang kepada Engkau yang tidak terbatas. Tuhan, ajari kami bijak menggunakan hari-hari hidup kami. Amin Tuhan. Ajar kami tidak menunda untuk melakukan yang baik, tidak menunda untuk mengasihi, tidak menunda untuk minta ampun, tidak menunda untuk mengampuni, tidak menunda untuk melayani Engkau, tidak menunda untuk segala hal yang bermanfaat buat hidup kami dan orang lain, dan buat kerajaan. Penuhkan kami dengan Roh-Mu yang memampukan kami mengisi hari-hari hidup kami dengan efektif, mengisi hari-hari kami untuk menyukapkan hati Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus Tuhan tinggal di dalam kami, memampukan kami sampai batas itu berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau bekerja di dalam hidup kami. Kau meneguhkan firman dan memberi kekuatan kepada kami untuk hidup lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya bahwa kita semua diberkati ya, amin ya. Haleluya. Mari kita lambaikan persembahan. Mari kita bersatu jawab doa. Bapa yang berada di surga, yang kami sembah di nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih atas segala kasih setiap-Mu, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan lewat hamba-Mu, Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berkati Ibu Gembala kami Tuhan dalam pelayanannya, dimanapun dia dipakai Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, berkati kehidupannya sehari-hari Tuhan, bersama dengan keluarga. Ya Kau cukupkan segala yang disembuhkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman pada hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, jadi pengingat bagi kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan pada hari ini. Berkati setiap persembahan yang diberikan Tuhan. Kau berkati 30, 60 hingga 100 kali lipat. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa persembahan kami Tuhan pada hari ini dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Amin. Kita berikan satu pujian dia dan terluput. Terima
Lalu Lalu selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati. Sedikit pengumuman, mungkin saya bulan 9 mengundang para jemaat. Anak saya mungkin di pertengahan atau di akhir mau nikah. siapa? Tersiapkan Anda. Ya, tahu tanggal berapanya saya juga belum tahu, tapi di bulan 9. Ya, biar kita dan jemaat selalu mendoakan anak saya biar pernikahannya berjalan dengan lancar, dananya juga disediakan Tuhan, dan perkawinannya juga sampai dipanggil Tuhan. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih segala anugerah, keselamatan, kesehatan, serta berkat yang telah Kau berikan selama kami hidup. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan kami yang selalu menjaga kami, yang selalu melindungi kami, yang selalu memberkati kami. Dimanapun kami berada, Kau selalu membentengi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, luar biasa Tuhan baiknya. Tak terhitung Tuhan kebaikan Tuhan, dan tak terbalas Tuhan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia Tuhan, Amin. Tuhan Yesus. untuk selalu setia dalam memuji-Mu, untuk selalu setia Tuhan datang kepadamu, menghampiri-Mu, memuliakan-Mu dengan pujian ini Tuhan. Tuhan, ajari ya Tuhan jemaat gereja Rasinya Tuhan untuk selalu rindu Tuhan datang ke rumah-Mu bersama-sama gembala sidang kami, memuji, Ya. memuliakan Amin. nama-Mu yang besar. Tuhan, berikan kami Tuhan hati yang selalu dekat dengan-Mu. Ajar kami Tuhan, berikan kami Tuhan pikiran untuk selalu berpikir yang benar ke depan Tuhan, supaya kami masuk dalam kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami selalu dapat mengenal-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang juga mengikuti secara online. Berkati mereka Tuhan. Bila mereka dalam keadaan susah ekonominya, Tuhan berkati. Bila mereka dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan keadaannya Tuhan. Bila dia lebih lesu, Kau pulihkan Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang tahu keberadaan mereka. Hanya kepadamu kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bang Uli Tuhan, yang selalu setia Tuhan menjalankan
ibadah ini, gereja ini Tuhan, yang berjalan dengan baik. Amin Bapak. Biar jemaatnya juga bertambah Tuhan, terutama bertumbuh Tuhan, Yes. imannya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Biar Tuhan dengan apa yang dia khotbahkan, biar jemaat ini Tuhan rindu Tuhan akan firman yang telah disampaikan di gembala kami maupun Bang Muli maupun jemaat dalam pelayanan ini ya Tuhan, yang menyampaikan firman. Biar jemaat gereja ras ini ya Tuhan rindu setiap minggu datang ke gereja ini Tuhan. Amin. 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 Biar gereja ini pulih Tuhan, biar gereja ini ramai Tuhan, Ya. bersama-sama menyembah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bapak-bapak di sini Tuhan, yang kadang-kadang ibu-ibunya sendiri ibadah Tuhan. Berkati juga bapak-bapaknya Tuhan untuk selalu setia menemaninya. Amin. Amin Tuhan. Bila juga suaminya juga Tuhan datang sendirian, berkati juga istrinya untuk selalu setia menemani suaminya bergereja Tuhan. Kami juga berdoa buat juga anak muda yang belum pernah datang, yang selama ini Tuhan anak muda di gereja resinya ada yang kurang Tuhan, yang belum bisa datang Tuhan, entah apa masalahnya, entah apa kekurangannya Tuhan, hanya Engkau yang tahu. Bila mereka kekurangan penuhi Tuhan, bila mereka imannya lemah Tuhan, kuatkannya Tuhan, biar dia datang kepadamu Tuhan. Bagi pemuda-pemuda yang belum datang Tuhan, ajak ke Tuhan imannya, tarik Tuhan imannya, bisa datang ke rumah-Mu bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu Tuhan, biarlah dia rindu Tuhan mengajar kembali Tuhan. Biarlah anak-anaknya Tuhan bisa diajari ya Tuhan. Biarlah anak-anak di gereja ras ini bertumbuh imannya Tuhan. Biarlah juga Tuhan dia bisa mengadakan suatu perkumpulan lagi ya Tuhan, suatu ibadah dari minggu Tuhan. Biarlah anak-anak di gereja ini sih bertumbuh imannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kelanjutan gereja ini Tuhan. Tuhan Yesus. Kami juga mengontrak. Kau tahu Tuhan, kontrakan kami cuma hanya 2 tahun. Itu hanya sebentar Tuhan. Tapi kami bertekad Tuhan untuk melanjutkan kegiatan ibadah ini Tuhan, sampai kami datang kepadamu Tuhan. Biarlah ibadah ini tetap berjalan dengan baik Tuhan. Nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan segala keperluan di gereja ini ya Tuhan, segala dana yang diperlukan Kau cukupkan Tuhan. Karena kami percaya Kau Tuhan yang punya bumi ini ya Tuhan. Hanya kepadamu kami minta Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bahwa Haleluya. banyak berita-berita yang pada hari ini kami dengar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kapolri kami Tuhan. Kau tahu Tuhan Kapolri kami. Biarlah Kapolri kami Tuhan menjadi terang, Yes. karena Kapolri kami anak Engkau Tuhan.
hamba Engkau ya Tuhan. Biarlah Kapolri kami ini bisa memberitakan yang benar Amin. di tempat, di publik ini Tuhan, di negara kami ini ya Tuhan. Biar hukum di Indonesia ini berjalan dengan baik Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kapolri kami ini ya Tuhan bertindak tegas. Biar segala berita-berita ini yang tidak benar ini dapat dia bereskan dengan cepat Tuhan. Karena kami tahu dia hamba-Mu Tuhan. Beri jalan ya Tuhan untuk melakukan yang benar di negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan buat Presiden kami Jokowi Tuhan, beserta wakilnya dan jajarannya, menterinya Tuhan, dan TNI Polri-nya Tuhan. Biarlah mereka bekerja bertanggung jawab Tuhan akan keras, akan negara ini, akan rakyatnya Tuhan. Biarlah rakyatnya Tuhan juga bisa makmur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bahwa di negara kami telah bergejolak ya Tuhan antara Malaysia dan Indonesia. Biarlah peperangan ini tidak terjadi Tuhan. Biarlah Malaysia dan Indonesia bisa berdamai dengan benar Tuhan. Biar tidak ada jadi peperangan ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan yang bisa mendamaikan ya Tuhan. Biar negara kami ini tidak ada suatu kekerasan, suatu peperangan ya Tuhan. Biar negara Indonesia ini damai Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang bisa mendamaikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat minggu depan kami beraktivitas Tuhan. Berkati ya Tuhan aktivitas kami Tuhan. Biar aktivitas kami bisa jalankan dengan yang benar, dengan kuat, dengan sehat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di mana kami berada bekerja Tuhan, biarlah nama-Mu selalu kami bawa. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau kami bisa bawa ke dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa-doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, angkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali.